Tolak Persija, Ramadan Sananta resmi gabung DPM MFC. Duli Pengiran Muda Mahkota atau DPM MFC resmi mendatangkan penyerang timnas Indonesia, Ramadan Sananta. Klub asal Brunei Darussalam ini mengumumkan bahwa mereka telah mengamankan jasa Sananta untuk musim 2025-2026 usai bersaing ketat dengan beberapa klub besar, termasuk Persija Jakarta. Ramadan Sananta sebelumnya membela Persis Solo di Liga 1 musim ini, tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 5 gol dan 2 assist. Ia juga sempat bersinar kala memperkuat PSM Makassar, yang turut melambungkan namanya di kancah nasional. Dalam rilis resmi klub, DPM MFC menyebut bahwa pendekatan khusus menjadi kunci keberhasilan mereka memboyong Ramadan Sananta ke Liga Malaysia. Selain itu, pernyataan dari klub juga menyebut bahwa Ramadan Sananta mendapat sejumlah tawaran dari klub besar Indonesia, termasuk Persija. Namun pilihannya selalu tertuju pada DPM MFC. Ramadan Sananta nantinya akan mengisi kuota ASEAN, dan ini menjadi pengalaman pertamanya berkarir di luar Indonesia. Ia diproyeksikan akan bergabung dengan skuad DPM MFC dalam waktu dekat ini. Ia berpeluang tampil pada semifinal Piala Singapura tanggal 21 Mei, yang disusul laga liga terakhir mereka pada 24 Mei mendatang. Sebelumnya ia sudah berpamitan dengan supporter Persis Solo pada laga kandang terakhir. Musim kompetisi Liga Malaysia 2025-2026 sendiri dijadwalkan dimulai pertengahan Agustus. DPM MFC akan memulai persiapan tim pada awal Juli, yang rencananya Ramadan Sananta akan datang bersama keluarganya ke Brunei. Striker timnas Indonesia itu telah mencatatkan 12 caps dan 5 gol bersama skuad Garuda. Ia diharapkan bisa meningkatkan performanya di luar negeri dan bisa menjadi salah satu andalan lini depan timnas ke depannya. Persija Jakarta kunci 4 pilar, serta bidik pelatih asing untuk musim depan. Meski Liga 1 musim ini belum resmi berakhir, Persija Jakarta sudah bergerak cepat menyiapkan skuad untuk musim yang akan datang. Klub kebanggaan Jakmania itu berhasil mempertahankan 4 pemain kuncinya, Gustavo Almeida, Raihan Henan, Doni Tripamungkas, dan Rio Fahmi. Berkat performa konsisten mereka dalam beberapa musim terakhir, keempat pemain tersebut dinilai layak menjadi bagian dari proyek jangka panjang Makan Kemayoran. Selain memperkuat skuad, Persija Jakarta juga tengah mencari sosok pelatih anyar. 2 nama yang saat ini tengah santer dikaitkan ialah mantan pelatih mereka, Thomas Dahl, dan ex-pelatih Buriram United, Alexander Gama. Thomas Dahl saat ini masih berstatus tanpa klub, membuat peluang kembalinya ke Persija cukup besar. Namun, sampai berita ini dibuat belum ada konfirmasi resmi dari pihak klub. Sementara itu, sosok Alexander Gama juga dianggap cocok untuk menangani Persija, karena gaya melatih yang menyerang dan agresif, serta kemampuannya dalam membina pemain muda. Ia pun memiliki pengalaman melatih di Asia Tenggara, yang bisa mempermudah proses adaptasi di Persija. Menarik dinantikan, apakah Persija akan memulangkan Thomas Dahl, merekrut Alexander Gama, atau justru menghadirkan sosok nama baru untuk musim depan? Respons Persib Bandung dan pelatih Persis Solo mengenai rencana penambahan pemain asing di Liga 1. PT Liga Indonesia baru selaku operator Liga 1 tengah mengusulkan wacana penambahan kuota pemain asing untuk musim kompetisi yang akan datang. Dalam proposal tersebut, setiap klub nantinya dapat mendaftarkan hingga 11 pemain asing, dengan 8 diantaranya diizinkan bermain secara bersamaan di atas lapangan, 3 sisanya akan berada di bangku cadangan sebagai pemain pengganti. Menanggapi wacana ini, Persib Bandung menyatakan kesiapan mereka untuk mengikuti kebijakan baru tersebut. CEO PT Persib Bandung bermartabat, Aditya Putra Herawan menegaskan bahwa sebagai klub profesional, Persib Bandung akan selalu menyesuaikan diri dengan regulasi yang ditetapkan oleh regulator kompetisi. Di musim ini, skuad Maung Bandung sudah memiliki 8 pemain asing dalam skuad mereka, diantaranya ialah Kavindri Mendoza, Nick Kuipers, Tyran Delpino, Matteo Koscielny, Ciro Alves, David Da Silva, dan Gervane Castanier. Dengan status mereka sebagai juara Liga 1 di musim ini sekaligus wakil Indonesia di pentas Asia, Persib berpeluang besar untuk menambah pemain asing guna memperkuat tim menghadapi tantangan regional. Sementara itu pelatih Persis Solo, Ong Kim Sui, juga memberikan tanggapan terhadap wacana tersebut. Ia menilai bahwa kebijakan itu masih dalam tahap pembahasan, namun menggarisbawahi tantangan dari sisi finansial klub. Penambahan kuota pemain asing mungkin akan menguntungkan bagi klub-klub dengan kekuatan finansial yang besar. Mereka bisa memaksimalkan kuota ini untuk membentuk tim yang kuat, kata Ong.
Meski demikian, menurut mantan pelatih Sabah itu, kuota yang besar bukanlah masalah utama, asalkan pemain asing yang direkrut benar-benar berkualitas dan bisa meningkatkan level kompetisi. Ia juga menyoroti pentingnya untuk memberikan ruang bagi pemain lokal agar tetap mendapatkan kesempatan bermain. Sebagai informasi, pada musim Liga 1 ini, setiap klub diizinkan mendaftarkan 8 pemain asing, dengan 6 diantaranya boleh bermain di lapangan dalam satu pertandingan. Wacana penambahan menjadi 11 pemain asing ini akan dibahas lebih lanjut dalam Kongres PSSI yang akan datang. Menariknya, PT Lib juga mengusulkan rencana yang lebih ambisius untuk musim yang akan datang, di mana nantinya klub peserta bisa saja diperbolehkan memainkan seluruh 11 pemain asing mereka dalam satu pertandingan. Rencana ini tentu akan memicu berbagai diskusi dan pertimbangan dari berbagai pihak dalam dunia sepak bola nasional. Kembalinya Stefano Lillipali buka peluang pemain naturalisasi Liga 1 bela timnas Indonesia lagi. Setelah 2 tahun absen, Stefano Lillipali akhirnya kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemanggilan ini bukan sekadar nostalgia, melainkan menjadi sinyal kuat bahwa pemain naturalisasi yang berkompetisi di Liga 1 kembali mendapatkan kepercayaan untuk membela skuad Garuda. Pelatih kepala Patrick Kluivert membuat kejutan dengan merilis daftar 32 pemain yang akan dipersiapkan untuk 2 laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu China di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 5 Juni mendatang. 5 hari kemudian, mereka akan bertandang ke Jepang untuk menutup fase grup C. Menariknya, sebagian besar nama tersebut sempat absen di 2 laga terakhir melawan Australia dan Bahrain. Kembalinya Stefano Lillipali, yang kini berusia 35 tahun dan terakhir membela timnas pada 2022 menjadi sorotan utama. Meski sudah menua, Kapten Borneo itu dianggap masih memiliki kualitas dan pengalaman yang dibutuhkan Kluivert. Menurut pengamat sepak bola senior asal Malang, Gusnul yakin kehadiran Lillipali dapat memperkuat lini depan Garuda, terlebih di tengah absennya Marcelino karena akumulasi kartu kuning serta Ragnar Oratmangun yang masih dalam masa pemulihan. Gusnul juga menyebut nama Asa Walian bisa digunakan sebagai alternatif lain untuk posisi tersebut. Ia menambahkan, timnas Indonesia masih membutuhkan sosok senior seperti Lillipali demi menjaga keseimbangan tim di tengah tekanan laga-laga penting. Sementara itu, sorotan publik terhadap timnas Indonesia makin menguat menjelang laga kontra China. Beberapa kabar datang dari para pemain keturunan yang kini menjadi pilar utama tim. Bek Nijmegen, Kelvin Verdong mengaku menghadapi tantangan mental besar sejak bergabung dengan timnas. Dalam sebuah wawancara, ia menyebut tekanan dari publik Indonesia sangat tinggi dan terkadang terasa membebani. Meski demikian, Verdong tetap menunjukkan dedikasinya dan tampil solid di lini belakang. Ia bahkan mengaku merasa seperti superstar lokal karena sorotan fans yang begitu besar. Senada dengan Verdong, pemain anyar Michilges juga buka suara. Back FC22 menilai bahwa program naturalisasi yang dijalankan PSSI merupakan langkah tepat untuk membawa timnas Indonesia ke level lebih tinggi. Namun ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara talenta lokal dan pemain keturunan. Menurutnya, kombinasi 2 kekuatan tersebut akan menghasilkan tim yang lebih kompetitif. Di sisi lain, Patrick Kluivert kini tengah dihadapkan pada tantangan besar. Menjelang duel kontra China dan Jepang, sejumlah pilar utama dilaporkan mengalami cedera, mengancam kekuatan penuh skuad Garuda. Jika J-Itzes dan kawan-kawan tak mampu tampil maksimal, peluang Indonesia untuk melaju ke putaran keempat bisa kandas. Kondisi ini membuat Kluivert harus memutar otak demi menjaga asa Indonesia di jalur menuju Piala Dunia 2026.